Shalom, selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam gerakan Gemar Membaca Alkitab. Setiap hari kami menayangkan renungan singkat selama kurang lebih 30 menit, menemani siang saudara untuk kembali kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari kita secara rutin, secara kontinu terus-menerus akan belajar merenungkan firman Tuhan. Mari kita perkaya kehidupan batinnya kita hiasi, dan kita terus rawat kehidupan batinnya kita melalui firman Tuhan. Kalau tubuh jasmania kita saja kita pelihara dengan begitu rupa, supaya sehat, supaya tetap bisa beraktivitas dengan kekuatan, kita beri makan, kita berikan vitamin, kita berikan hal-hal yang menambah nutrisi supaya kehidupan jasmani kita juga sehat. Dengan keadaan yang sehat, semua kegiatan pekerjaan bisa dilakukan dengan baik. Demikian halnya juga dengan kehidupan rohani kita. Setiap hari harus diberi makan. Jikalau kita tidak beri makan, maka kehidupan roh kita akan lemah. Kalau sudah lemah, tak lama dia akan menjadi kering. Dan kalau sudah kering, akhirnya dia akan mati. Sama seperti ranting. Dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan buah jika dia tidak menempel pada pokok anggur itu. Firman Tuhan adalah nutrisi yang akan memberikan kesehatan bagi roh kita, bagi rohani kita, supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki kesehatan rohani, kekuatan rohani, sehingga kita tidak gampang untuk dibawa kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan beberapa menit ke depan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kembali lagi kami mempersiapkan diri kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pada pembacaan hari ini sampai pada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Tuhan Yesus yang baik, kami sadar bahwa untuk menjaga kesehatan jasmani kami saja, tubuh kami ini perlu diberikan vitamin, diberikan nutrisi yang baik, diberikan makanan yang baik, supaya kesehatannya tetap terjaga. Karena kalau kami sehat, kami bisa melakukan apa saja tanpa terhalang dengan sakit penyakit yang ada. Demikian pula kehidupan rohani kami juga perlu selalu kami jaga, kami pelihara, kami rawat dengan baik, dengan firman-Mu sebagai vitamin, sebagai nutrisi yang akan terus memberikan kesehatan, kekuatan bagi rohani kami, agar supaya kami tidak gampang untuk menyerah, gampang jatuh, gampang dipengaruhi oleh keadaan situasi dunia saat ini. Mari Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Setiap hari kami ingin belajar firman Tuhan melalui gerakan Gemar Membaca Alkitab ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini sampai kepada kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8. Saya akan membacakan ayat-ayat ini secara berurutan agar kita mengerti firman Tuhan yang kita renungkan pada siang hari ini. Sekali lagi, kita perlu rohani yang sehat, karena rohani yang sehat akan membuat kita tidak gampang jatuh, tidak gampang kita ikut-ikutan, tidak gampang kita terperosok atau tergoda melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pasal 8 kitab Hakim-Hakim ini, waktu itu orang Israel, keberadaan mereka dipimpin oleh para hakim, Setelah Yosua mati, hidup mereka dipimpin oleh hakim-hakim, memimpin mereka. Kita melihat di sini kalau di dalam kitab Hakim-Hakim ini, Gideon diangkat menjadi hakim. Gideon itu yang sebenarnya namanya adalah Yerubbaal, Itu dipercayakan Tuhan untuk menjadi akan memimpin orang Israel setelah Yosua mati, Kita baca di sini, lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini?
jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur kop Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka rendahlah marah mereka terhadap dia. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Zebab dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zeba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Zeba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang gurun dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Zebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobab dan Yokbehak, lalu memukul kepala tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Zeba dan Salmuna melarikan diri. Tetapi Gideon mengejar mereka dan menawar kedua raja Midian itu, yakni Zeba dan Salmuna, sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikan. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Zebah dan Salmuna, yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu? Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri, padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot. Dengan itu juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Zeba dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau. Sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu, anak-anak ibuku. Demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya, karena ia takut sebab ia masih muda. Lalu kata Zeba dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Zeba dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher punta mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, perjalanan Gideon bersama orang Israel setelah Yosua mati, Yosua meninggal, Gideon memimpin bangsa ini. Tidaklah mudah, Bapak dan Ibu. Kita tahu bahwa bangsa yang dipimpin oleh Yosua dan oleh raja-raja sebelumnya, bahkan oleh hakim-hakim, ya, oleh orang-orang yang dipercayakan Tuhan memimpin orang Israel tidaklah mudah. Karena menghadapi bangsa ini membutuhkan betul-betul kesabaran, ketekunan, kekuatan. Seperti halnya apa yang dialami oleh Gideon. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Gideon, kemarin kita sudah membaca di pasal yang ke-7. Bagaimana Tuhan menyuruh Gideon untuk masuk atau untuk melawan orang-orang Midian yang ada di sebelah utara di Bukit Mor di lembah. Lalu ketika Tuhan melihat bahwa rakyat yang bersama-sama dengan Gideon itu terlalu banyak, ya, maka Tuhan mengatakan, serukan kepada rakyat, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulangnya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggal 10.000 orang. Kemudian Tuhan juga melihat 10.000 masih terlalu banyak.
Maka kemudian dari 3 pengikut Gideon hanya tinggal 300 orang, dikatakan masih terlalu banyak, suruhlah mereka turun minum, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Ya, kemudian setelah disaring kembali, maka jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangan ke mulut hanya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Jadi ketika kita melihat dari pasal yang ke-7 bagaimana perbuatan Tuhan ketika Gideon melawan orang-orang Midian, mengalahkan mereka dari 30 ribuan orang, ya Tuhan bilang terlalu banyak, maka Tuhan suruh Gideon menyaring, maka tinggallah 22.000 orang. 22.000 orang meninggalkan Gideon, maka sisanya tinggal 10.000 orang. 10.000 Tuhan bilang itu juga masih terlalu banyak, dan Tuhan suruh lagi menyaring dengan cara mereka meminum, ya, dari sungai. Lalu kemudian tinggallah 300 orang yang di pandangan mata Tuhan, mereka lah yang layak menemani Gideon untuk berperang. Dengan 300 orang yang sebenarnya tidak sebanding dengan tentara orang Midian, dengan tentara musuh-musuh yang mengepung mereka. Tetapi dengan 300 orang itu, Tuhan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan Gideon, dan dengan ke-300 orang. Nah, di dalam pasal yang ke-8, ketika Gideon selesai melakukan penyerangan, peperangan bersama dengan 300 orang yang menyertai dia, mengalahkan orang Midian, Tuhan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka, maka dari suku Efraim merasa tersinggung, karena mereka tidak diajak untuk memerangi orang-orang Midian itu. Lalu kemudian Gideon memberikan penjelasan tentang apa saja kepada orang Efraim, suku Efraim, maka mereka menyadari hal itu, dan pada akhirnya komplain mereka, ya, terhadap Gideon pun tidak dilanjutkan. Nah, kita lihat ada kalanya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kehidupan kita yang real saat ini, ya, yang nyata saat ini, kadang-kadang ada orang-orang yang mungkin tidak sepakat dengan kita, atau ada orang-orang yang seringkali komplain dengan kita, dengan apa yang kita lakukan. Ada orang-orang yang merasa mungkin tidak dipakai atau tidak dilibatkan, kemudian orang-orang itu menjadi tersinggung, lalu orang-orang itu kemudian menjadi tidak menyukai kita. Kita sebagai orang-orang yang telah diubahkan hidup kita oleh Tuhan, kita yang sudah dibaharui hidup kita oleh Tuhan, apapun jenis tantangan yang ada dalam kehidupan kita, baik itu dalam pelayanan, baik mungkin kita sebagai orang yang bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai apa saja hamba Tuhan dalam pelayanan, jangan berkecil hati ketika ada orang-orang yang mungkin komplain, orang-orang yang mengkritik kita, orang-orang yang melakukan sesuatu yang kadang-kala mungkin membuat tidak enak di hati kita. Tetaplah lakukan apa yang menjadi bagian kita, karena kita tahu bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita, kita bukan berjalan menurut maunya kita, tapi kita berjalan menurut maunya Tuhan. Dan kalau kita berjalan menurut maunya Tuhan, kita nggak perlu takut dengan manusia, nggak perlu takut dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan yang berusaha untuk menjatuhkan kita sekalipun. Karena kita tahu kalau kita berjalan melalui tuntunan Tuhan dengan konfirmasi Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Ya, dalam pembacaan tadi yang sudah saya sampaikan dan bacakan di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-21 ini, bagaimana Gideon ketika sampai ke sungai Yordan, lalu mereka menyeberang dengan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Mereka masih lelah, tapi mereka harus mengejar terus, ya. Kemudian dia sampai di tempat yang namanya yaitu Sukot, ya. Dia memohon kepada orang-orang di situ, minta tolong kepada para tua-tua di situ supaya diberikan roti, ya, untuk para pengikutnya yang telah lelah itu, karena mereka mengejar Raja Midian yang melarikan diri yang bernama Seba dan Salmuna. Mereka tidak membiarkan kedua raja ini melarikan diri dari mereka.
Maka mereka berusaha menangkap Raja Sheba dan Salmuna ini. Dalam keadaan lelah, mereka butuh roti, mereka butuh air, dan mereka minta tolong kepada orang Sukot untuk memberikan itu. Tetapi jawaban orang Sukot itu berkata, apakah Sheba dan Salmuna sudah ada di dalam tanganmu? Seolah-olah mereka mengejek Gideon, mengejek dengan menghinakan. Apakah mungkin Sheba dan Salmuna bisa kalian tangkap? Dengan kata lain, bahasa sehari-harinya seperti itu. Dan dengan keadaan lelah, letih, ya, pasukan 300 orang bersama dengan Gideon terus mereka mengejar Salmuna dan juga Sheba. Dan mereka juga sampai di tempat yang namanya Penuel. Mereka juga minta tolong oleh penduduk di situ, minta tolong kepada penduduk dan tua-tua di situ. Dan mereka juga mendapat jawaban yang sama dari orang-orang Penuel ini. Maka Gideon mengungkapkan suatu statement, kalau nanti Sheba dan Salmuna, ya, dikatakan kalau nanti Sheba dan Salmuna ketangkap, aku akan bawa kepadamu dan aku akan melakukan menggaruk kamu dengan onak dan duri, dikatakan demikian oleh Gideon kepada penduduk Sukot dan juga Penuel. Nah, apa yang terjadi benar, saudara-saudara? Pada akhirnya Gideon dapat menangkap Sheba dan Salmuna, Raja Midian ini. Dan kemudian Gideon membawa kembali kepada orang-orang Sukot dan kepada orang-orang Penuel. Dan Gideon menggenapi apa yang sudah dikatakan kepada orang-orang Sukot ini. Saudara-saudara, perjalanan pelayanan Gideon menghadapi bersama dengan orang-orang Israel dan pasukan yang bersama dengan dia, menghadapi tantangan dalam kelelahan, dalam kecapean karena berperang melawan orang Midian. Bisa dibayangkan 300 orang melawan orang Midian yang begitu besar. Dan mereka tidak berdiam diri karena Raja Midian melarikan diri. Mereka berusaha untuk mengejar, untuk menangkapnya. Dan akhirnya mereka pun dapat menangkap dan dapat mengejar dan menangkap Sheba dan Salmuna. Dan mereka membunuh kedua raja itu. Oleh karena apa? Memang Tuhan sudah menyatakan kepada Gideon bahwa orang-orang Midian dan rajanya akan diserahkan ke dalam tangan mereka. Saudara, ada kalanya mungkin pelayanan kita juga tidak terlalu didukung oleh banyak orang. Mungkin orang tidak mendukung apa yang kita lakukan, tidak mendukung apa yang kita kerjakan. Jangan berkecil hati, jangan tawar hati. Kalau kita mengerjakannya sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan bela kita. Ya, Gideon tidak dipermalukan loh saudara oleh Tuhan. Gideon tidak dikecewakan loh oleh Tuhan. Tuhan yang telah mengatakan dalam pasal yang ke-7 di dalam ayat pasal ke-7 ayat 7 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Lalu kemudian di dalam ayatnya yang ke-10 berkata, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura ujangmu ke perkemahan itu. Ayat yang ke-13 berkata, 15. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan yang maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, banglah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya 300 orang dalam 3 pasukan. Ke tangan mereka semua diberikan sangkakala dan buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Nah lihat, di dalam ayat yang ke-22 berkata, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala. Maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabar. Nah, bagaimana perjalanan Gideon mengalahkan orang Midian yang begitu besar menyerang mereka? Ya, Gideon mengalami kemenangan karena dalam ayat 7 tadi saya katakan Tuhan telah menjanjikannya kepada Gideon bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka dan ke-300 orang yang menyertai Gideon. Lihat saudara, kalau Tuhan sudah berjanji, janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara nggak perlu meragukan. Kalau Tuhan sudah mengatakan A, maka yang dilakukan Tuhan atas hidup kita adalah A. Kalau Tuhan mengatakan B, maka yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan atas hidup kita adalah B. Maka jangan pernah meragukan apa yang dikatakan Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita belajar mau percaya Tuhan.
seperti Gideon mau percaya Tuhan. Kalau sampai kita meragukan Tuhan, maka kita tidak akan pernah melihat janji Tuhan itu digenapi. Kiranya Tuhan menolong kita. Gideon mendapati tantangan, tidak didukung oleh orang Sukot, orang Penuel ketika mereka minta roti dan air untuk pasukannya yang kelelahan dan kecapean karena peperangan mereka. Bahkan diejek oleh mereka, dihina, seolah-olah Gideon tidak dipercaya dapat menangkap Zimba dan Salmuna, Raja Midian. Dan pada akhirnya Gideon membuktikan Allahnya yang telah berjanji untuk menyerahkan orang Midian digenapi. Dan orang-orang Sukot serta orang-orang Penuel yang dimana Gideon katakan, aku akan menggaruk kamu dengan onak dan duri, karena apa yang menjadi tindakanmu ketika aku meminta tolong pasukanku diberi roti dan air. Saudara, kalau dalam pelayananmu kau menghadapi banyak orang yang tidak mendukung kau, yang tidak mendukung apa yang kita kerjakan. Bahkan mungkin ada teman-teman di kantor, teman-teman di pekerjaan, teman-teman di pelayanan, teman-teman di komunitas. Mungkin ada yang tidak mendukung kita. Bahkan mungkin ada orang-orang yang merendahkan kita. Ada orang-orang yang menganggap sepele, menganggap rendah. Jangan pesimis. Jangan berkecil hati. Kalau Tuhan yang menyuruh kamu, Tuhan yang memerintahkan kita, dan Tuhan yang berjanji akan menyertai kita, Dia pasti akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Seperti yang terjadi dengan Gideon. Mari semangat terus kita menjalani hidup ini. Mungkin di kantor kita hadapi tantangan, di tempat pekerjaan kita hadapi tantangan, di tempat pelayanan kita hadapi tantangan. Sebagai pemimpin perusahaan kita menghadapi tantangan. Mari tetap percaya kalau Tuhan yang mengatakannya akan menyertai, maka Tuhan akan menyertai. Kalau kita membaca dalam ayat selanjutnya, perbuatan Gideon selanjutnya dalam hidupnya dikatakan ayat 22. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, dialah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah diamparkan selai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas. Dan adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas, belum terhitung bulan-bulanan perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel beraku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi cerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya, sebab ia beristri banyak. Juga kundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya telah putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota Abiezer. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal. Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Hanya sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika orang Israel disuruh mengumpulkan anting-anting emas yang mereka dapat dari jarahat dari orang-orang Midian, mereka mengumpulkan. Yang sangat disayangkan adalah Gideon membuat efod. Lalu kemudian mulai dari situlah itu menjadi jerat bagi Gideon. Maka orang-orang Israel beraku serong dengan menyembah efod itu. Bahkan ayat 34 berkata, orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuh di sekelilingnya. Inilah yang sangat disayangkan. Kita seringkali melihat begitu banyak orang percaya ketika mereka masih dalam kondisi atau keadaan kesulitan, kesusahan, ada di dalam keadaan tekanan dan kesesakan, mereka teriak minta tolong sama Tuhan. Mereka cari Tuhan. Mereka seolah-olah
begitu sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka, maka ketika mereka sudah mendapatkan apa-apa yang dari Tuhan, mereka melupakan. Ini yang menyebabkan Gideon menjadi jerat bagi orang Israel. Orang Israel tidak ingat lagi kepada Tuhan yang sudah menolong mereka, memberi kemenangan terhadap musuh-musuh di sekeliling mereka. Bukankah banyak terjadi saat ini juga? Banyak orang Kristen sudah banyak ditolong Tuhan, menerima begitu banyak kebaikan Tuhan, tapi mereka banyak juga orang-orang yang melupakan Tuhan, tidak lagi ingat apa yang Tuhan sudah buat. Hari ini menjadi peringatan dan nasihat buat saya dan saudara. Ingat, berapa banyak pertolongan Tuhan, bisakah kita balas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Mampukah kita membalas kebaikan Tuhan yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita? Saudara, satu hal yang Tuhan mau ingatkan buat kita siap nih lewat renungan Gerakan Gemar Membaca Alkitab. Jangan pernah melupakan Tuhan Allah. Inilah tema hari ini. Jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Minggu yang lalu saya katakan, janganlah engkau berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia. Dan hari ini, jangan pernah engkau lupakan Tuhan yang telah menolong hidupmu. Terlebih lagi yang telah menyelamatkan engkau dan memberikan engkau hidup yang kekal. Jangan pernah lupakan Tuhan yang pernah menyembuhkanmu dari sakit. Jangan pernah lupakan Tuhan yang pernah menolongmu dari mengangkat engkau dari keadaan yang terpuruk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Jangan lupakan Tuhan berapa banyak engkau ditolong Tuhan, berapa banyak Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar ketika engkau berteriak kepada Tuhan. Hari ini, biarlah kita ingat ayat-ayat yang ditulis dalam Hakim-Hakim 8. Jangan kita seperti orang Israel, lupa kalau sudah ditolong, lupa kalau sudah Tuhan sudah membela mereka. Oleh karena apa? Oleh karena zona nyaman, karena tidak ada lagi peperangan, aman tempat itu, aman di mana mereka tinggal. Itu yang membuat mereka jatuh di dalam kesalahan yang fatal di hadapan Tuhan. Melupakan Tuhan dengan menyembah efod dikatakan, dan mereka juga tidak menunjukkan terima kasih mereka kepada keluarga Gideon yang telah menolong mereka memenangkan peperangan dari segala musuh-musuh mereka. Amin firman Tuhan. Hari ini renungan singkat kita mengingatkan kita, jangan lupakan Tuhan kalau kau sudah sukses. Jangan lupakan Tuhan kalau kau sudah menjadi orang yang berhasil. Jangan lupakan Tuhan ketika kau ada di zona nyaman. Apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu, itu semata-mata hanya karena anugerah, karena kasih karunia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pantas menerima, tapi karena kemurahan Tuhan saja kita bisa mendapatkan semuanya itu. Kalau kau sudah berhasil, tetap ingat Tuhan. Kalau diri belum berhasil, rajin berdoa, rajin baca firman, rajin ke gereja, rajin ibadah. Tapi setelah berhasil, kau lupa siapa yang membuat engkau berhasil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur siang hari ini telah kembali diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana Tuhan yang telah menolong Gideon dan 300 pasukan orang Israel melawan orang Midian. Namun sangat disayangkan Tuhan, keadaan nyaman, keadaan aman membuat mereka lupa akan Tuhan. Mereka tidak ingat akan kebaikan Tuhan. Mereka tidak ingat akan pertolongan Tuhan. Mereka tidak ingat atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Mereka mulai serong hatinya, tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah kepada para allah-allah asing. Tuhan, ampunilah kami. Mungkin saat ini, di zaman ini pun kami persis sama seperti Gideon dan juga orang-orang Israel lainnya. Sebelum kami mendapatkan sesuatu dari pergumulan kami begitu setia pada Tuhan, setia berdoa, setia baca firman Tuhan, setia datang beribadah, setia datang dalam persekutuan doa. Namun setelah kami mendapatkan apa yang kami minta dari Tuhan, sedikit demi sedikit kami mulai kendor, sedikit demi sedikit kami mulai meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kami mengecewakan Tuhan. Ampuni kami Bapa, ajar kami Tuhan untuk tetap ingat Tuhan dalam keadaan apapun. Kami tidak akan pernah melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk renungan siang hari ini yang menegur kami, yang menasehati kami.
agar kami menyadari bahwa kehidupan kami ada, kami bisa sukses, kami bisa menjadi orang yang berhasil, kami bisa menjadi orang yang berpendidikan tinggi, berpangkat, berkedudukan, semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu kami mau belajar untuk tetap Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah memberkati kami. Kami berdoa. Haleluya. Amin.